Gue pertama kaget dia masih dipertahankan di starting lineup di match kedua lawan Bulgaria karena lawannya kan lebih kuat kan. Lebih kuat, betul. Kalau Kitsanevis kita lihat dia sudah berjuang habis-habisan tuh seperti yang Bang Rais katakan, ya kena dikit kontak aja terjatuh. Betul. Oke, itu body strength dia gak kuat. Nah itu kalau bicara Sananta gimana Bung Binder? Ini kan juga sempat jadi perdebatan. Nah, ini 2 kali jadi starter lawan Kitsanevis dan juga lawan Bulgaria. Ini penyerang DPNM ini bikin banyak apa? Bang Rais dulu lah, baru nanti gue timpalin. Apa dia bikin banyak apa ya? Maksudnya banyak peluang emas tapi disia-siakan. Nah, tapi di saat bersamaan juga John Herdman percaya banget kan memang sama Rama Sananta, padahal di bangku cadangan tuh ada ya mungkin ada Ragnar yang bisa digeser ke tengah. Jens Slaven juga ya kan. Maksudnya sampai akhirnya Ramadan Sananta dipercaya 2 match ini gimana Bang Rais? Pertama harus diakui ya, untuk saat ini stok pemain yang bukan naturalisasi yang terbaik adalah Ramadan Sananta. Sementara ini bersama Hoki Caraka, gue juga bingung kenapa Hoki Cara nggak masuk dalam Ezra? Ya Ezra juga non naturalisasi. Non ini ya, non keturunan gitu yang sekarang pemain kelahiran Indonesia lah ya. Indonesia yang apa namanya terbaik lah saat ini di Asia Tenggara yang kita miliki gitu. Ramadan Sananta. Cuma sayangnya dia punya kualitas untuk narik lawan, dia punya kecepatan, tapi ketika berbenturan body challenge dengan pemain lawan, dia gampang sekali terjatuh. Ini kan buktinya apa? Body strength-nya dia itu harus ditambah. Dan ini dia harus latih lagi. Kalau misalnya dia ingin improve sebagai seorang striker timnas yang levelnya sekarang sudah di elite Asia kalau gue bilang. Karena kan kita sudah tembus sampai putaran keempat ya. Itu berarti kita udah di jajaran elit nih sekarang nih. Lawannya pasti akan lebih berat. Back-backnya juga lebih tangguh. Secara fisik juga lebih kuat gitu ya. Dia harus bisa memperkuat itu gitu. Ini kan kritikan yang membangun ya menurut gue ya, untuk dia menambah lagi kemampuan dia dalam hal body strength itu. Karena kemarin 2 pertandingan persis lawan Said Kitsanevis, colek sedikit jatuh. Betul. Lepas bola gitu, ketika dia dapat bola jatuh ya. Terus ditambah lagi dia tidak klinis di depan gawang. Ya ini kan perlu diperbaiki menjadi evaluasinya dia gitu. Dia striker yang bagus memang, striker potensial. Kalau dia mentok di situ aja akan sangat disayangkan karena dia adalah harapan kita untuk timnas masa depan. Betul. Bung Binder gimana? Kalau gue pertama kaget dia masih dipertahankan di starting lineup di match kedua lawan Bulgaria karena lawannya kan lebih kuat kan. Lebih kuat, betul. Kalau Kitsanevis kita lihat dia sudah berjuang habis-habisan tuh seperti yang Bang Rais katakan, ya kena dikit kontak aja terjatuh. Oke, itu body strength dia gak kuat. Tapi kalau pemain udah tahu body strength dia gak kuat, dia harus punya cara lain. Betul. Untuk mengantisipasi itu, tapi itu tidak dilakukan. Gitu-gitu terus aja mainnya. Jadi mungkin supporter kita termasuk gue juga ngeliat gregetan banget, itu bola lu gitu. Kok jatuh lagi sih gitu, mau syuting aja gak bisa. Kan dia sudah lama nih bermain sepak bola, itu dibawa PSM menjadi juara ya kan. Dan dia juga dipanggil oleh Sintayong, dipanggil oleh Kluivert juga dipanggil, bahwasannya gak jadi starter itu hal yang berbeda, tapi pernah dia masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol bagi timnas. Artinya ini sekarang semua tergantung Ramadan Sananta, Bang. Iya, betul. Bisa gak Anda improve gitu? Kalau gak bisa improve, pemain lain akan masuk. Mungkin Hoki Caraka, mungkin Ezra Walian. Ya sekarang tentu waktunya bagi John Herdman melakukan evaluasi siapa nih pemain-pemain yang menurut dia nanti perlu dia panggil untuk dia coba lagi. Betul. Di posisi itu. Dan feeling gue secara skema, dia ingin pemain seperti Sananta itu membuka ruang. Mungkin gak untuk finishing, membuka ruang biar pemain lain masuk. Lonsin Kitsanevis, walaupun dia gak mencetak gol, tapi umpan dia ke Ole itu penting loh. Betul. Sehingga Ole bisa lihat Beckham free, Ole bisa kasih assist ke Beckham yang gol kedua. Dan sama juga bagi pemain-pemain lain. Kalau yang dipanggil oleh John Herdman gak bisa berprogres, John Herdman ini gak mungkin panggil lagi. Iya dong, apalagi dia sudah ada targetnya nih Bang. Iya, betul. World Cup, kemudian semifinal Piala Asia, lolos Piala Dunia. Dan kalau nggak salah, dia bisa juga membuat sejarah. Dia mengatakan ingin membuat sejarah untuk Piala AFF. Ya kan, mungkin juga dia mengatakan bisa juga saya yang membuat sejarah itu kan. Jadi dia harus benar-benar teliti sekarang untuk pemain, dan gue sudah katakan dari pemain-pemain yang tersingkir, mereka masih ada chance. Ezra, Ricky Kambuaya, kita kan terasa kehilangan Ricky Kambuaya. Berasa banget itu. Di match lawan Bulgaria itu Bang, kalau dia masuk, wah, Egy Maulana Fikri, tapi pasti ada chance bagi mereka. Nah itu kan dengan ketiadaan Tom Haye nih, Bung Binder di match kemarin lawan Bulgaria kelihatan banget kan kurangnya supply di tengah. Verdong sama Pelupesi memang bagus, cuma dorongan ke depannya tuh agak stuck kurang. Ya? Stuck.
mungkin timnas Indonesia yang pasti membutuhkan sosok dari Tom Haye. Nah, ketika Tom Haye absen tapi Ricky Kambuaya ini sebagai satu-satunya gelandang serang mungkin yang sekarang lagi top perform lah di Super League ya. Di Dewa kapten ya? Kaptennya kalau nggak salah. Kapten kan di Dewa United kan. Tapi akhirnya sempat masuk daftar panggil 41 pemain, tapi akhirnya dicoret ketika mengerucut ke 23 atau 24 nama. Ini kira-kira kenapa Bung Binder si Ricky Kambuaya akhirnya nggak dibawa? Ini jujur gue nggak bisa jawab juga sih, karena ini kan pilihan dari John Herdman. Gue nggak ngerti apa yang membuat dia mengambil keputusan tersebut ya, karena feeling gue itu udah pasti pilihan karena sebelumnya Ricky itu bermain baik. Di bawah Kluivert, apalagi di bawah Shin Tae-yong kan sebelumnya, dan pas juga Tom Haye ini nggak ada. Mungkin juga dia ingin mencoba pemain lain yang bermain lebih defensif di tengah, tapi pintar juga membagi bola. Namun lawan Bulgaria, gue ngelihat kehilangan sosok seperti Jordi Amat sih. Walaupun Jordi Amat memang kita tahu sebelumnya nggak selalu menjadi pilihan. Karena lawan Bulgaria ketika tim itu main super low block, main di belakang, kita perlu pemain-pemain yang senior yang tahu nih, gue harus umpan kemana. Verdong bisa melakukan itu, tapi dia seperti bekerja sendirian di tengah. Karena Joey ini defensif banget. Ivar masuk, kita sedikit bagus tuh permainannya kan. Karena Ivar sedikit banyak pergerakannya mirip dengan Ricky Kambuaya. Tapi tanpa Ricky, ya contoh begini deh, Beckham masuk, Donitri masuk. Ya, itu dua pemain yang berani tusuk ke dalam. Yang berani nusuk. Kalau pemain lain dapat bola, back pass. Doni dapat bola, dia lewatin dua pemain Bulgaria. Beckham dapat, walaupun mungkin nanti dia nggak bisa lewat, ancang-ancangnya udah bikin pemain Bulgaria tuh panik. Ricky Kambuaya juga tipe pemain yang seperti itu. Kita masuk nih ke dalam. Itu butuh mental untuk lakukan itu. Jadi sepak bola itu memang nggak bisa main textbook aja. Kan ini yang sekarang dikeluhkan oleh beberapa mantan pemain kan di dunia. Wah, udah malas nih gue nonton bola. Karena terlalu textbook. Gak ada yang berani mengambil resiko untuk terobos begitu. Tapi beberapa pemain dari timnas kita itu berani melakukan itu. Kelvin tuh berani, tapi Kelvin terbatas. Karena dia mainnya di tengah. Kalau dia masuk ke sana, siapa Pak yang di tengah nanti? Iya, benar. Gak ada gitu. Gimana? Tapi yang menarik adalah dalam pilihan di lini tengah ini ya. Tadinya gue kira Kelvin Verdong akan dikembalikan ke posisi aslinya. Ternyata dia ngikut apa yang dilakukan sebelumnya sama Patrick Kluivert, dijadikan seorang gelandang bertahan gitu. Jadi memang sudah dilihat potensi itu, makanya tadinya mungkin yang diplot adalah sebagai pengganti Tom Haye Jordi Amat. Nah, tapi memang kapasitas mungkin kalau untuk intensitas tinggi seperti itu kan agak sulit juga untuk Jordi Amat bisa mengikuti sampai 90 menit ya. Makanya kemarin juga di lawan Bulgaria dia juga diparkir. Kemungkinan besar dia berharap Kelvin Verdong dan Joey Pelupes ini bisa kuat nih. Setidaknya untuk nahan dulu nih, untuk bertarung di tengah, nahan dulu. Kalau untuk bagi bola, nanti urusannya main pinggir-pinggir, nanti akselerasi sayap Kevin Dix naik, kemudian kemarin yang pertama Nathan naik, tapi ternyata agak nggak jalan. Agak jalan. Nah, ternyata memang kita butuh gelandang kreatif. Nah, itu saya juga bingung kenapa kemarin bukan Jordi Amat akhirnya dimasukin lagi untuk bisa menjadi kreator, untuk bisa memberikan umpan terobosan-terobosan yang ajaib lah ibaratnya gitu. Tapi justru masukkan lagi Ivar Jenner ini gambarnya adalah untuk menambah kebugaran gitu. Ini kan selera pelatih sebenarnya kembali lagi gitu. Tapi pastinya John Herdman dengan adanya ini akan melakukan evaluasi lagi terhadap komposisi pemain. Ini pastinya buat pemain akan merasa tidak nyaman dalam tanda kutip untuk bisa terus meningkatkan kemampuan mereka agar terpilih ke event selanjutnya. Jadi memang rasa secara gambaran besar kerangka cara main yang diinginkan John Herdman sudah agak kelihatan. Polanya pun sudah seperti itu, pakemnya ya, yang seperti kita tahu kemarin 3-4-1-2, bisa flip jadi saat bertahan jadi 4-4-2 ataupun 3-5-2 dia pakai gitu. Jadi memang itu yang sudah jadi gambaran. Akhirnya para pemain kan sudah tahu nih, oh ternyata seperti ini nih maunya pelatih gitu ya. Dia harus improve ketika dia dipercaya mau main di posisi apapun. Kelvin Verdong tuh kemarin lawan Bulgaria udah ditaruh gelandang bertahan, Toto ditaruh di winger, kanan kiri, balik lagi ketika si Beckham Donitri masuk, dia balik lagi ke gelandang bertahan. Itu kan salah satu bukti bahwa pemain tuh siap dimainin di mana aja gitu. Jadi memang hal yang positif seperti ini yang ditanamin. Dan satu lagi yang paling gue soroti adalah kemarin kenapa dia percaya kepada Beckham, dia kasih kepercayaan. Kemudian kepada Ramadan Sananta dia kasih kepercayaan. Ini pelatih kayaknya ingin melakukan pendekatan ke pemain yang mungkin diserang secara mental. Dia tidak ingin sampai jatuh sejatuh-jatuhnya pemain ini. Dia kasih kesempatan itu kepada pemain, dan ini adalah hal yang positif yang menurut gue bagi seorang pelatih untuk memberikan pesan psikologis ke pemain itu. Gue pasti percaya lu. Jadi lu harus lebih improve gitu. Jadi pemain ini juga akhirnya merasa, oh iya, ternyata gue masih dibutuhkan ya.
gue kemarin mungkin dianggap orang jelek, tapi pelatih kok masih percaya gue. Nah itu kan pasti secara psikologis pemain akan merasa nyaman dan dia akan lebih mengevaluasi dirinya dia untuk bisa lebih berkembang. Ini kan kalau bicara pemain timnas Indonesia mungkin salah satu yang menonjol di 2 laga kemarin selain Beckham Putra ada Oli Romeni ya. Iya. Oli Romeni kan ini bisa dibilang mengejutkan kita lah ketika dipertahankan sebagai free roll ya. Betul. Kan sebagai dalam formasi mungkin ditaruh di winger kanan, cuma dalam prakteknya ada di mana-mana gitu. Nanti di belakang, nanti di gelandang, ada di sayap, kadang-kadang di depan. Nah, tapi di saat bersamaan juga timnas Indonesia nggak punya penyerang top nih. Ramadhan Sananta kan udah terbukti di 2 match ketika dia percaya nggak menunjukkan kelasnya. Nah, apakah ini waktu yang tepat bagi John Herdman untuk menggeser kembali Oli Romeni ke posisi penyerang tengah atau membiarkan dia main di posisi free roll seperti kemarin? Ya, tergantung lagi nanti lawannya siapa kan. Ketika lawan St. Kitts and Nevis dia pakai strategi itu menempatkan Ole sepertinya sebagai attacking midfield ya atau second striker lah di belakang si Ramadhan dan juga Beckham. Berhasil, tapi lawan Bulgaria itu kan nggak berhasil karena timnya mainnya berbeda. Jadi ini tergantung lawan juga. Tapi Ole itu kan sebelumnya juga tampil bagus. Dia mendapatkan banyak umpan karena suplai bolanya dari tengah itu bagus. Iya kan? Suplai bolanya itu bagus. Dan sekarang sepertinya John Herdman ingin agar setiap pemain itu lebih banyak terlibat dalam proses menyerang. Buktinya ketika lawan Bulgaria, banyak pemain yang bermain di defense tuh bahkan bisa ada di kotak penalti Bulgaria. Sama seperti St. Kitts and Nevis, Rizky Ridho, open play hampir mencetak gol. Lawan Bulgaria, Elkan Beget dekat sekali dengan kotak penalti Bulgaria. Bahkan Elkan Beget masuk di babak kedua bisa kasih 2 umpan kunci yang peluangnya timnas kita yang terkena mistar. Jadi ini sepertinya adalah skema yang baru yang John Herdman ingin agar semua pemain harus main sebagai unit, menyerang ya kalau bisa semua terlibat nih. Jadi Ole mungkin nggak bisa lagi seperti dulu itu, tunggu umpan terobosan. Tapi pemain lain yang mau masuk ya silakan aja kamu masuk. Jadi akan sulit ditebak mas, permainan dari timnas. Artinya akan sulit dikawal. Tapi Bulgaria itu pintar. Jadi mereka udah tahu daripada kita main menyerang, kita bertahan aja di belakang gitu. Serangan balik. Iya kan, serangan balik pun beberapa kali mereka berhasil. Tapi dengan strategi itu, ini bagus sebenarnya bagi timnas kita walaupun kita gagal juara. Paling nggak sekarang Herdman tahu, lawan tim parkir bis kita ini nih kesulitan kita. Jadi evaluasi dari pertandingan lawan Bulgaria ini akan dia pakai untuk next match ketika ketemu tim seperti Bulgaria nanti di Piala AFF. Kan kita akan lawan tim-tim yang biasa main seperti itu, Kamboja, ya kan ada Laos juga. Nah dia sudah bisa pelajarin begini. Kalau kita gak dapat tes timnas kita gak dapat ujian seperti lawan Bulgaria, mungkin kita tidak akan pernah tahu. Anggap aja nih Bulgaria nyerang, kita mainnya bagus, counter kita menang. Tapi tiba-tiba di pertandingan yang resmi, yang high level, ketemu tim yang parkir bis, nggak tahu nih caranya bagaimana nih. Ini sebenarnya adalah blessing in disguise. Jadi oke, kita kalah. Dan memang sih, Bang, gue juga nggak pernah bilang harus juara FIFA Series. Nggak perlu. Nggak ada masalah. Ya kan, kalau ada satu kawan gue, memang dia ada aja alasan. Gue bilang, kalah di timnas, nggak apa-apa. Kalah sekarang, juara nanti di AFF. Benar. Itu yang paling walaupun gue kaget loh, kok ngomong begitu? Iya. Kenapa dengan kalah ini, semua pemain timnas belajar, pelatih baru belajar. Ternyata ketika lawan tim yang defensif, akan main begini. Nanti di AFF pasti banyak tim yang defend lawan Indonesia. Jadi udah tahu cara bongkarnya gitu ya? Seharusnya nanti yang kita harapkan tahu. Karena banyak sekarang pemain-pemain kita yang dulu bermain di luar negeri, bermain di dalam negeri. Mereka nanti tentu akan bisa perkuat timnas di Piala AFF. Artinya, kekuatan kita akan bagus di Piala AFF. Tim-tim lawan akan cenderung bertahan lawan kita, termasuk gue yakin Vietnam, Bang. Yakin gue. Pasti mereka serangan balik dulu. Pasti mereka serangan balik. Nah, ini sudah bagus, tapi gue gak bisa ngomong nama teman gue. Nanti rame IG-nya. Wah, dicari ini sama netizen ya kan. Kalau ngomongin itu sekarang si John Herdman sendiri, kalau yang gue lihat memang secara Oli Romeni ya. Oli Romeni ini kan peran yang hampir sama, kalau gue nggak salah itu di Oxford juga dia seperti ini, nggak jadi striker utama gitu loh. Dia memang bukan striker utama gitu. Jadi di tengah dia free roll dan itu coba dimaksimalin sama coach John Herdman. Tapi memang yang menjadi catatan adalah timnas kita nih, mau eranya STY, mau eranya Patrick, sampai sekarang kalau ketika ketemu lawan yang sepadan ataupun di atas kita, selalu sulit ketika memasuki sepertiga akhir pertahanan lawan. Sulit mencetak gol, tidak klinis ya. Oke, di uji coba lawan Cina Taipei waktu itu kita bisa menang besar. Itu yang Lebanon ya. Iya, itu yang rame loh kan.
Enggak, lawan Chinese Taipei udah menang 6-0 di belakang lolos Piala Dunia. Serius di sosmed. Padahal kan kita tahu kapasitas lawannya Jauh gitu lah loh. levelnya. Sama seperti kemarin hebohnya itu terlalu heboh ketika kita menang sama Saint Kitts Nevis. Itu juga benar. Itu terlalu heboh banget. Padahal menang 4-0 lawan Saint Kitts Nevis bukan maksudnya gimana ya. Memang levelnya memang di bawah kita secara permainan. Kita mengapresiasi tapi nggak perlu berlebihan. Betul, nggak perlu berlebihan. Nah, kan kelihatan lawan Bulgaria tuh. Lawan Bulgaria gimana kita sulitnya menghadapi tim yang bisa dibilang sepadan lah, setara dengan kita. Mereka bermain, ya udah pragmatis saja. Gua tunggu aja kalian. Sebenarnya ini pasti sudah diantisipasi sama Coach Herman. Bahkan dia kan udah tahu nih Bulgaria ini, kalau dia pas pertandingan lawan Saint Kitts Nevis, setelah pertandingan dia bilang, kalau kita mainnya kayak 15 menit pertama lawan Saint Kitts Nevis, lawan Bulgaria, selesai kelar kita. Nah, makanya dia ngelihat itu, dia coba dominasi, kalau nggak disiplin, para pemainnya kelar ya. Salahnya kita memang kebobolannya ya itu karena ya memang ketidakberuntungan dari seorang Kevin Dix ya ketika melakukan blocking terhadap pemain Bulgaria. Jadi memang secara pakemen sudah ketemu nih, cuma lagi-lagi ketajaman di depan gawang lawan ini yang harus kita tambah, dicari. Mungkin akan jadi evaluasi gue yakin dari John Herman, apa sih yang misalnya bisa menjadi solusi nih ketika kita mengalami kebuntuan. Apakah serangan dari tengah ini memang kurang secara kreator serangan untuk bisa memberikan creative chances yang lain, atau dari sayapnya nih kurang nusuk. Kan kemarin agak cukup banyak untuk early crossing ya dari para pemain timnas kita, dan itu mudah diantisipasi. Jadi memang ya ini mungkin nanti akan jadi catatan-catatan John Herman yang gue harap bisa segera menjadi terselesaikan lah masalah ini, karena ini udah bukan cuma di era John Herman gitu, dari era Sinteyong, dari era Patrick Kluivert, bahkan sebelum-sebelumnya juga kalau lawannya sepadan atau di atas kita sulit banget. Padahal kita punya peluang lumayan lah untuk creative chances, tapi ketika dapat peluang pun tidak klinis para pemain kita. Dan satu hal yang bagi gue masih misteri, kenapa para pemain kita nggak mau long shot ya? Iya, kemarin itu juga sangat gue sayangkan. Mungkin karena memang sudah tertutup juga, tapi ada beberapa kans ya agak terbuka, nggak di-shooting. Eliano. Sananta juga setelah dia ngerebut langsung. Betul. Sananta terlalu dekat. Itu sih memang dia mau nggak mau syuting. Udah gugup atau apa kali dapat bola syuting. Yang dekat itu kan dia dekat dengan pemain Bulgaria, tapi Eliano sekali tuh. Iya benar. Kita tuh pikir udah shoot, dan umpan lagi ke Kevin Dix. Sayang banget.